Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sifat pengendalian manajemen. Pembahasan untuk materi kali ini ada 3. Pertama, konsep dasar. Kedua, batasan pengendalian manajemen. Yang ketiga, sistem pengendalian manajemen. Untuk capaian dari pembahasan materi kali ini ada 3, yaitu pertama, diharapkan mampu memahami konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Yang kedua, untuk batasan pengendalian manajemen, mampu membedakan penetapan sasaran dengan formulasi strategi dengan pengendalian manajemen. Dan yang ketiga, pengendali tugas dengan pengendalian manajemen. Selanjutnya, untuk sistem pengendalian manajemen, itu diharapkan mampu memahami perbedaan sistem pengendalian manajemen dengan pengendalian manajemen sederhana. Baik, untuk konsep dasar itu ada 3 yang nanti akan dijelaskan satu persatu, yaitu adalah pertama sistem, kedua ada pengendalian, dan yang ketiga ada manajemen. Nah, untuk sistem ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang, dan sistem ini memiliki karakteristik. Yang pertama runtut, yang kedua terpola, selanjutnya terkoordinasi, dan yang terakhir terdiri dari beberapa langkah. Untuk bentuk sistem itu ada 2. Pertama, sistem formal. Yang kedua ada sistem informal. Sistem formal biasanya ini ada pada struktur organisasi perusahaan. Jadi sudah ada jelas tertulis di struktur organisasi. Sedangkan untuk sistem informal biasanya ada pada hubungan antar pribadi yang tidak ditunjukkan pada sistem formal. Contohnya karyawan dengan karyawan, atasan dengan karyawan, yang sifatnya hubungan pribadi. Contohnya menanyakan apa kabar, bagaimana hari minggumu, dan lain sebagainya. Nah, itu sistem informal. Minta tolong untuk kerjakan sesuatu dan lain sebagainya, itu sistem yang tidak ada di struktur organisasi. Jadi dia masuk ke sistem informal. Di kebudayaan juga masuk ke sistem formal, budayaan yang ada di perusahaan yang terkait. Untuk pengendalian ini biasanya ada elemen, kita sebut elemen karena biasanya ada 4 elemen proses pengendalian. Pertama, detektor atau sensor. Jadi detektor atau sensor ini adalah alat untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses pengendalian dalam organisasi. Yang kedua, asesor. Ini juga alat untuk menilai signifikansi apa yang sedang terjadi dalam proses pengendalian. Ketiga, afektor. Itu adalah alat yang mendorong perilaku atau tindakan tertentu jika asesor menyatakan bahwa realitas tidak sesuai dengan ketentuan atau standar. Jadi yang untuk afektor ini elemennya mungkin dilaksanakan, mungkin juga tidak, tergantung asesornya. Apakah ada penyimpangan di sana atau tidak. Yang terakhir adalah communication network. Jadi antara detektor, asesor, dan afektor itu perlu jaringan untuk
menggabungkan semua informasi yang ada. Contoh gambarnya bisa dilihat di sini. Ya, jadi pertama detektor akan melihat lingkungan yang dikendalikan dan alat pengendali. Lalu asesor yang menilai apakah alat pengendali dengan lingkungan yang dikendalikan itu masih wajar atau tidak, ada penyimpangan atau tidak. Kalau misalnya ada penyimpangan, maka afektor akan melaksanakan tugasnya. Nah, contoh lain untuk penerapan 4 elemen pengendalian ini seperti misalnya alatnya adalah pengendara mobil. Jadi detektornya itu adalah mata, asesornya adalah otak. Jadi asesor akan melihat apakah maksudnya akan menilai apakah mata detektor melihat sesuatu ancaman atau peluang. Segera ditindaklanjuti oleh efektor adalah kaki dan tangan. Jadi responnya adalah kaki dan tangan. Untuk menggabungkan itu semua adalah communication network, adalah jaringan syaraf. Contoh lainnya, misalnya persediaan. Detektornya hasil stok opnim. Asesornya adalah penyesuaian. Afektornya adalah jurnal penyesuaian. Untuk menggabungkan semua itu adalah jurnal. Lebih seperti itu. Yang terakhir, untuk konsep dasar yang terakhir adalah manajemen. Nah, untuk manajemen adalah pimpinan dari organisasi. Organisasi banyak ya, ada organisasi nirlaba dan ada yang profit oriented. Contohnya perusahaan. Nah, perusahaan berdiri itu pasti ada tujuannya. Dan rata-rata tujuannya kalau perusahaan ingin mencari keuntungan setinggi mungkin. Ya, walaupun tidak semua perusahaan mencari tujuan seperti itu. Intinya, tiap perusahaan pasti memiliki tujuan, apapun itu tujuannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus memiliki alat. Dia membutuhkan suatu alat. Alat ini bisa kita sebut manajemen. Jadi manajemenlah yang nantinya akan mewujudkan impian, bisa dikatakan seperti itu, impian dari perusahaan. Impian perusahaan adalah sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk manajemen sendiri itu ada 3: manajemen atas, manajemen tengah, dan manajemen level bawah. Itu terdiri dari 3 biasanya manajemen. Untuk manajemen atas, tugasnya adalah melakukan perencanaan jangka panjang dan formulasi strategi. Dan manajemen level bawah itu melaksanakan pekerjaan tepat waktu. Sedangkan manajemen tengah itu yang mengkomandokan manajemen level bawah agar sesuai dengan perencanaan jangka panjang yang dibuat oleh manajemen atas. Untuk fungsi manajemen itu ada 6, meliputi perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Fungsi manajemen yang tadi sudah dijelaskan, yang ada tiga level manajemen tersebut, 3-nya akan melakukan
fungsi ini, fungsi manajemen ini. Baik, sekian untuk konsep dasar. Jadi untuk konsep dasar saya review ada 3 tadi sudah dijelaskan: sistem, pengendalian, dan manajemen. Jadi sebuah sistem tanpa pengendalian dan tanpa manajemen itu nantinya akan menimbulkan suatu masalah. Contohnya, ketika sistem tersebut error atau mengalami kendala, itu perlu manajemen untuk melakukan penyesuaian di lapangan. Jadi seringkali sistem yang rusak itu belum ada aturannya, jadi belum diatur di perusahaan tersebut. Jadi banyak yang belum diatur. Ketika sistemnya error di bagian A misalnya, tidak ada aturan yang mengatur ketika sistem error di A harus apa tindakannya, tidak. Jadi seninya manajemen untuk mengatur itu. Jadi manajemen tidak lagi melihat sistem pada saat itu, namun manajemen akan melihat bagaimana permasalahan itu akan diselesaikan. Nah, jadi sistem pengendalian manajemen di satu menjadi konsep yang bagus untuk menerapkan sebuah sistem pengendalian di setiap perusahaan agar perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan dan meraih tujuannya. Baik, untuk materi kedua itu adalah batasan pengendalian manajemen. Untuk batasan pengendalian manajemen bisa kita lihat untuk 3 level manajemen yang tadi sudah saya jelaskan. Itu ada 3: manajemen atas, manajemen tengah, dan manajemen level bawah. Dari ketiga ini bisa kita lihat tugasnya. Tadi memang sudah dijelaskan ini terkait batasan pengendalian manajemen. Untuk manajemen atas, batasannya hanya untuk formulasi strategi. Manajemen tengah untuk pengendalian manajemen level bawah itu untuk pengendalian tugas. Nah, untuk formulasi strategi ini merupakan kegiatan yang jauh dari sistematik. Sistematik itu tadi sudah dijelaskan, runtun dan seterusnya. Jadi jauh dari itu. Karena di sini masih sifatnya perencanaan. Jadi di sini menciptakan manajemen atas yang melakukan formulasi. Dan untuk pengendalian manajemen itu bagaimana tugas atau strategi yang sudah ditetapkan oleh manajemen atas agar terlaksana dengan cara mengendalikan manajemen level bawah. Fungsinya kan manajemen tengah akan mengendalikan manajemen level bawah. Dan untuk manajemen level bawah, tugasnya hanya melihat outputnya, apakah sudah sesuai atau tidak. Contohnya, tingkat penjualan sekian juta, manajemen level bawah akan melihat apakah sudah sesuai dengan target atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya, untuk formulasi strategi nanti akan menghasilkan tujuan. Pengendalian manajemen akan menghasilkan implementasi strategi, apakah sudah dijalankan atau belum. Yang untuk pengendalian tugas, kinerja tugas individual yang efisien dan efektif. Selanjutnya, untuk formulasi strategi, jadi perusahaan untuk mencapai tujuannya perlu strategi. Nah, strategi ini lah yang akan membawa perusahaan
ke tujuan yang sudah ditetapkan. Namun untuk strategi dibuat berdasarkan, biasanya manajemen membuatnya berdasarkan satu, melihat situasi ancaman, kedua ada peluang, melihat situasinya dari ancaman atau peluang. Strategi ini akan muncul dari ancaman atau peluang. Untuk pengendalian manajemen, itu pertama ada perencanaan apa yang harus dilakukan. Ini pengendalian manajemen. Yang kedua, mengkoordinasi atas berbagai bagian dalam organisasi. Yang ketiga, komunikasi informasi. 4, evaluasi informasi. Kaitannya informasi. Yang selanjutnya, mengambil keputusan atas tindakan tertentu. Selanjutnya, mempengaruhi orang untuk merubah perilaku. Nah, fungsi pengendalian manajemen itu ada di level manajemen yang menengah. Tugasnya ini. Namun dari semua tugas ini, pengendalian manajemen tujuannya hanya satu, yaitu pelaksanaan strategi sudah berjalan atau belum. Nah, agar strategi bisa menghasilkan kinerja terbaik, perlu apa? Perlu alat. Alatnya ini pertama ada struktur organisasi. Yang kedua ada manajemen sumber daya manusia. 3, kultur. Yang keempat adalah pengendalian manajemen. Jadi dengan 4 alat ini, strategi bisa berhasil. Bisa lebih berhasil. Untuk gambar kerangka implementasi strategi, bisa dilihat. Jadi strategi yang sudah diturunkan dari manajemen atas itu akan dianalisis dan dilakukan pengendalian manajemen dengan alat-alat yang tadi sudah disebutkan: struktur organisasi, pengendalian manajemen, kultur, dan manajemen sumber daya manusia. Ini akan menghasilkan kinerja yang nantinya manajemen bagian bawah akan melihat kinerjanya sesuai atau tidak. Untuk pengendalian tugas itu ada dua yang dijadikan patokan. Apakah tugas sudah berjalan efisien dan apakah tugas sudah berjalan efektif. Nah, ini tugasnya manajemen bagian bawah. Untuk contoh keputusan formulasi strategi, pengendalian manajemen, dan pengendalian tugas. Contoh formulasinya itu ada, pertama, formulasi strategi tadi sudah dijelaskan, ini ranahnya adalah manajemen puncak atau manajemen atas. Pengendalian manajemen ranahnya manajemen tengah, dengan pengendalian tugas itu manajemen bawah. Formulasi strategi bisa dilihat di contoh ini berjalan seperti ini. Formulasi strategi misalnya ingin membeli bisnis yang tidak berhubungan dengan bisnis utama. Misalnya bisnis pertama tentang pangan, bisnis yang mau dibuat selanjutnya adalah bisnis tentang misalnya otomotif.
Nah, makanan dengan otomotif. Oleh karena itu, pengendalian manajemen akan memperkenalkan produk baru pada lini produk. Jadi di sana akan membuat perkenalkan produk baru dari awal. Sedangkan pengendalian tugasnya koordinasi pesanan masuk. Misalnya membeli bisnis baru, jadi ekspansi pabrik, penjadwalan produksi. Seperti itu kurang lebih. Merubah DER, tingkatan debt equity ratio-nya dirubah, dan mengeluarkan obligasi agar apa yang diinginkan itu tercapai. Dan pengendalian tugasnya mengatur arus kas. Menambah penjualan langsung, menentukan anggaran pemasaran, terus pengendalian tugasnya pesan iklan di media massa. Selanjutnya perencanaan kebijakan spekulasi persediaan. Untuk pengendalian manajemen menentukan tingkat persediaan. Untuk pengendalian tugas itu pemesanan kembali. Yang terakhir mengambil keputusan mengenai besaran dan arah penelitian. Untuk pengendalian manajemen itu pengendalian organisasi penelitian. Nah, untuk tugas dijalankan oleh manajemen bawah, menjalankan proyek peneliti individu. Baik, untuk batasan pengendalian manajemen sampai di sini yang terakhir. Jadi ada 3 level manajemen yang memiliki fungsi tugasnya masing-masing. Selanjutnya, yang terakhir, materi terakhir adalah sistem pengendalian manajemen. Pengertiannya sendiri, jadi menurut Anthony dan Vijay Govindarajan, pengertiannya adalah sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang dipergunakan manajemen untuk mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Kurang lebih sama dengan pengendalian manajemen, namun berbeda. Jadi sistem pengendalian manajemen berbeda dengan pengendalian sederhana. Gimana letak perbedaannya? Jadi perbedaannya, jika pengendalian manajemen sederhana atau pengendalian manajemen tanpa ada sistem, hanya pengendalian manajemen, itu biasanya standar pengendalian manajemen tidak dapat ditetapkan di muka. Jadi standarnya belum ada. Ketika perusahaan belum berjalan, itu belum ada standar. Namun standar itu akan ada ketika perusahaan sudah berjalan. Yang kedua, pengendalian manajemen tidak otomatis. Nah, ini disebabkan karena berkaitan dengan faktor manusia. Jadi tanpa adanya sistem, jadi yang dikendalikan oleh manajemen itu kan adalah manusia. Oleh karena itu tidak bisa otomatis. Tapi kalau dibuatkan sistem bisa saja otomatis. Contoh, misalnya tingkat absensi. Jadi kalau masuk jam 8, terus manajemen atau karyawan masuknya jam 8 lewat 1 menit, sudah dihitung mungkin tidak hadir atau terlambat. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu otomatis tanpa ada yang mengawasinya. Jadi menggunakan sistem buatan manusia. Di lambat 1 menit sudah dikatakan terlambat. Jadi itu kan faktornya manusia yang kita atur, tapi sudah bisa dibuatkan sistem. Terus yang ketiga, pengendalian manajemen membutuhkan koordinasi antar individual. Yang keempat, hubungan antara tindakan yang harus dilakukan dengan perilaku yang diharapkan tidak tegas. Ya, tidak tegas karena fleksibel, jadinya tidak tegas. Contohnya, misalnya, dikatakan terlambat, tapi tidak menggunakan sistem, tapi dikatakan terlambat. Nah, kadang jam manajemen atau kadang moodnya manajemen itu berubah-ubah. Kadang ada yang terlambat 5 menit itu dimarahi habis-habisan.
Kadang ada yang terlambatnya hanya 1 menit, itu dikenakan SP, surat peringatan. Kadang yang terlambat 30 menit malah tidak dapat sanksi karena mungkin manajemennya lagi meeting atau lagi ada acara. Nah, kurang lebih itulah kelemahannya. Yang terakhir, pengendalian yang optimal adalah pengendalian oleh diri sendiri. Jadi untuk manajemen yang sederhana, pengendaliannya hanya mengenalkan diri sendiri yang tadi sudah saya sebutkan. Tergantung moodnya manajemen nanti, tergantung kondisi pengendali manajemen. Nah, dengan adanya sistem pengendalian manajemen, nantinya itu akan kelemahan-kelemahan yang tadi sudah disebutkan itu bisa diminimalisir. Nah, kurang lebih itu saja untuk materi terakhir. Sekian dan terima kasih